Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 16. Ada Mbak Revi dengan NRP 68, kemudian ada saya Hasan Latif dengan NRP 44. Di sini kami akan membahas terkait paper yang berjudul Modeling Digital Maturity for SMEs atau UKM. Um, Sesuai dengan judulnya, referensinya jelas seperti tersebut. Mungkin untuk ringkasan permasalahan yang diangkat dari paper tersebut adalah small and medium size enterprise atau bisa dikenal di Indonesia sebagai UMM, usaha kecil dan menengah, itu mengalami keterlambatan yang signifikan dalam digitalisasi uh, dibandingkan perusahaan-perusahaan yang sudah besar. Kemudian adanya COVID-19 uh, mempengaruhi kondisi ekonomi yang dapat memperburuk situasi uh, iklim digitalisasi tersebut. Nah, namun hal tersebut tidak mengurangi pentingnya digitalisasi untuk keberlangsungan bisnis yang ada di UKM. Lalu untuk mengembangkan kebijakan publik dan strategi yang efektif, dari strategi digitalisasi yang efektif, diperlukan alat yang dapat menilai tingkatan digitalisasi dalam UKM tersebut. Eh, Yaitu sesuai dengan judul tadi, model maturity digital. Baik, saya lanjutkan. Jadi untuk tujuan penelitian dari jurnal ini yaitu mengkonfirmasi model yang telah dianalisis oleh penelitian sebelumnya. Dan penelitian ini tujuannya yaitu mengembangkan secara detail terkait dengan model maturity digital yang disesuaikan untuk digitalisasi UKM. Lalu elemen apa saja yang harus dipertimbangkan dalam merumuskan kerangka kerja maturity digital untuk UKM. Nah, untuk kerangka teoritis dari penelitian ini, jadi dari beberapa penelitian sebelumnya di dapat diambil kerangka teoritis yaitu pentingnya digitalisasi untuk UKM, di mana digitalisasi itu dianggap sebagai persyaratan dasar bagi perusahaan untuk memasuki revolusi industri modern. Nah, namun proses digitalisasi ini kurang berkembang di UKM karena berbagai kendala yang mereka hadapi, termasuk di status ekonomi atau kondisi ekonomi di COVID-19 yang telah disebutkan oleh Mas Afan sebelumnya. Lalu yang kedua yaitu model maturity dan kesiapan digital. Model maturity digital membantu pengusaha dan konsultan mengembangkan peta jalan digital yang terstruktur di mana mempertimbangkan sumber daya dan kendala UKM. Nah, model ini juga memberikan latar belakang teoritis yang lebih baik tentang berbagai tahap proses digitalisasi. Lalu ada dimensi atau framework yang diperhitungkan dalam penilaian maturity digital. Jadi di sini ada 8, yaitu yang pertama strategi digital dan roadmap, lalu keterampilan dan budaya karyawan, fleksibilitas dan adaptabilitas organisasi, teknologi informasi, integrasi, pelanggan, lingkungan eksternal, dan kinerja serta manfaat. Nah, oke. Kemudian metode penelitian yang digunakan pada paper tersebut adalah yang pertama terkait studi kasus multiple description multiple, yaitu menjelaskan secara spesifik praktik dan tantangan yang dihadapi oleh UKM dalam proses digitalisasi. Kemudian untuk unit analisisnya ada industri manufaktur dan services, eh, itu berukuran kecil atau standarnya adalah 10, kurang dari annual working unitnya kurang dari 10, lebih dari 10 tapi kurang dari 50. Kemudian ada yang menengah lebih dari 50 namun kurang dari 250 annual working unitnya. Kemudian berlokasi di Italia Utara, Italia Tengah, dan Italia Selatan. Untuk metode pengumpulan datanya melalui wawancara yang mendalam, observasi, serta analisis dokumen sehingga peneliti dapat mendapatkan wawasan yang mendalam terkait strategi digital yang diterapkan oleh masing-masing UKM.
Kemudian langkah-langkah yang digunakan untuk menunjukkan metode GeoIA ini metode yang sistematis dan terstruktur di mana menghubungkan bukti empiris dengan teori yang menghasilkan penilaian yang lebih baik terhadap topik yang dibahas. Untuk sekilas tentang langkah-langkah metode GeoIA, yang pertama ada analisis dalam kasus. Ini penelitian dimulai dengan mengumpulkan data dari berbagai UKM. Kemudian peneliti menganalisis data secara mendalam untuk mendapatkan pemahaman awal. Kemudian dilakukan sintesis lintas kasus. Setelah dianalisis tersebut, peneliti mengumpulkan dan mengintegrasikan temuan dari berbagai kasus untuk membangun pemahaman yang lebih komprehensif mengenai digital maturity. Kemudian untuk analisis tingkat pertama, pada saat ini peneliti menggunakan kode in vivo atau kode yang diambil dari ucapan responden, serta kode yang dibangun atau kode yang ditentukan oleh peneliti untuk menambahi poin-poin penting dari bukti empiris yang dikumpulkan. Untuk analisis tingkat kedua, kode-kode tersebut kemudian dikelompokkan dan dikategorikan sesuai dengan relevansinya. Proses ini melibatkan triangulasi antara data yang diperoleh di lapangan dengan teori yang sudah ada. Lalu ada abstraksi dan agregasi. Setelah kategori terbentuk, peneliti melanjutkan dengan mengabstraksi kategori-kategori tersebut menjadi tema yang lebih besar. Dalam proses ini, beberapa tema yang memvalidasi teori yang ada muncul. Sementara konsep-konsep baru juga diidentifikasi untuk memperkaya kerangka teori. Begitu secara keseluruhan metode GeoIA yang sistematis dan terstruktur ini memungkinkan peneliti untuk menghubungkan antara bukti empiris dengan teori yang dapat menghasilkan pemahaman yang lebih baik terhadap fenomena yang sedang diteliti. Lalu selanjutnya ada terkait temuan penelitian dari perspektif internal, keterampilan, budaya, adaptabilitas, dan fleksibilitas sangat berpengaruh terhadap kematangan digital UKM. Komitmen dan mindset karyawan memainkan peran penting dalam implementasi roadmap digital tersebut. Lalu dari perspektif eksternal, pelanggan dan pemasok cukup memainkan peran yang penting ya dalam membentuk kematangan digital UKM. Eh, Lalu jika UKM lebih kecil daripada pelanggan atau pemasoknya, maka implementasi digital UKM tersebut menjadi dipaksakan atau terhambat. Di sisi lain, jika sebaliknya, maka perusahaan dapat mendorong aplikasi teknologi di sepanjang proses digitalisasi. Kemudian terkait perspektif internasional, pengaplikasian digitalisasi berperan penting dalam mendefinisikan materi digital karena mempengaruhi hubungan antara UKM dengan pihak eksternal serta kontribusi penyedia layanan digital terhadap digitalisasi. Elemen ini secara drastis mempengaruhi penilaian kematangan digital karena beberapa perusahaan akibat kendala eksternal maupun internal serta pengaplikasiannya tidak dapat mendigitalisasi proses dan meningkatkan kematangan digital mereka. Baik, selanjutnya dari penelitian ini maka diusulkan suatu framework ya atau kerangka kerja maturity digital untuk baiknya untuk UKM itu seperti apa. Jadi ada tiga hal penting, yaitu yang pertama ada people and culture. Nah, aspek ini mencakup keterampilan karyawan, budaya organisasi, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan. Nah, pentingnya yaitu dari wawancara yang dilakukan, ditemukan bahwa faktor ini merupakan pendorong utama digitalisasi. Dari penelitian sebelumnya juga mengkonfirmasi bahwa karyawan yang terampil dan budaya yang mendukung inovasi itu sangat penting dalam proses transformasi digital. Lalu yang kedua yaitu teknologi portofolio. Merujuk pada berbagai teknologi yang digunakan oleh UKM untuk mendukung operasi dan transformasi digital. Jadi teknologi portofolio ini sangat penting di mana merupakan alat yang memungkinkan adanya transformasi. Nah, integrasi teknologi itu dianggap
sebagai persyaratan untuk mencapai maturity digital. Dan tanpa teknologi yang tepat, UKM tidak dapat beradaptasi dengan perubahan pasar. Lalu yang ketiga, strategi dan roadmap. Nah, di sini menggambarkan kemampuan UKM untuk merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi tujuan digital mereka dengan mempertimbangkan perbedaan antara UKM, manufaktur, lalu services. Nah, framework ini memungkinkan penilaian yang lebih sesuai dengan konteks yang spesifik dalam masing-masing UKM. Nah, ketiga hal penting tersebut terdapat integration atau integrated process ya. Nah, proses ini yang menghubungkan ketiga dimensi tersebut dan menciptakan sinergi dalam operasional UKM. Nah, ketiga dimensi itu sangat mempengaruhi proses adanya integrasi tadi. Ini berarti bahwa pemahaman pengelolaan proses ini sangat penting untuk mencapai maturity digital dalam UKM. Selanjutnya, nah, di framework ini juga terdapat relationship dan konteks. Relationship di sini yaitu dalam UKM ada 4 hubungan yang perlu difokuskan. Jadi yang pertama yaitu ada pelanggan atau customer, kemudian ada pemasok atau supplier, kemudian ada penyedia layanan digital, dan pemangku kepentingan lainnya atau other stakeholder. Nah, konteksnya di sini yaitu keempat elemen dalam lapisan eksternal dalam kerangka kerja harus dipertimbangkan sebagai elemen yang saling terkait yang mempengaruhi bagaimana UKM berinteraksi dengan pelanggan, pemasok, dan penyedia layanan digital serta faktor-faktor eksternal lainnya. Lalu yang kedua, penting untuk melakukan evaluasi berdasarkan pengetahuan teknologi, peristiwa yang ada di luar kontrol UKM tersebut, lalu adanya kerangka hukum dan kondisi geografis serta sosial ekonomi. Dan selanjutnya yaitu maturity digital harus dinilai menggunakan pendekatan yang evolutif, di mana UKM itu bisa dianggap mature atau matang dalam satu konteks, tetapi tidak dalam konteks lain. Nah, model ini memberikan fleksibilitas untuk menilai maturity digital secara dinamis. Uh, Selanjutnya, Selanjutnya terkait kesimpulan manajerial, kesimpulan manajerial ini menekankan pentingnya core proses dan pendukung dalam digitalisasi UKM. Penelitian menunjukkan bahwa untuk mencapai kemajuan digital, UKM perlu mempertimbangkan interkoneksi dalam berbagai dimensi dan berkolaborasi dengan aktor, aktor eksternal seperti memasok digital. Kemudian ditekankan bahwa hubungan yang baik dengan pemasok dapat mengisi kekurangan pengetahuan dan membantu dalam menentukan langkah-langkah yang tepat untuk proses digitalisasi. Penelitian ini menekankan agar pengusaha memperluas visi digital mereka dengan fokus pada konteks lingkungan mereka. Um, Namun penelitian juga mengakui beberapa batasan seperti wawancara yang hanya melibatkan mindset tingkat atas atau C-level dan kurangnya sudut pandang dari aktor lain dalam ekosistem tersebut. Diharapkan penelitian sebelumnya dapat meningkatkan generalisasi temuan dengan melibatkan lebih banyak variabel dan perspektif yang beragam, serta memperluas cakupan geografis dan sektor yang diteliti. Kerangka kerja yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi titik awal untuk jalur penelitian baru dalam memahami kematangan digital UKM. Selanjutnya, oke, jadi kesimpulan dari penelitian ini, kemudian ada batasan dan arah penelitian untuk yang selanjutnya. Jadi kesimpulan penelitian ini mencapai tujuan, ada 2 tujuan. Yang pertama yaitu mengkonfirmasi dan mengembangkan aspek maturity digital yang ada sebelumnya di penelitian sebelumnya. Kemudian mengusulkan model atau framework yang relevan untuk UKM tersebut. Nah, dari model yang diusulkan atau framework tersebut, maka UKM sebaiknya mengikuti perspektif
evaluatif yang dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Nah, dimulai dari analisis bagaimana masing-masing UKM itu dengan bisnis prosesnya. Kemudian menskalakan hasil yang diperoleh berdasarkan komponen lain tergantung pada konteks di mana perusahaan tersebut beroperasi atau UKM tersebut beroperasi. Nah, sehingga akan memungkinkan penilaian yang lebih akurat mengenai maturity digitalnya. Nah, untuk batasannya dari penelitian ini, jadi sudah disebutkan oleh Mas Alvan di sebelumnya bahwa di sini ada perspektif tingkat tinggi, di mana hanya manajer tingkat tertentu yang diwawancarai untuk proses data dari penelitian ini. Kemudian kurangnya sudut pandang yang beragam, tidak melibatkan perspektif dari pihak lain seperti vendor atau supplier. Kemudian generalisasi yaitu sikap kualitatif sehingga membatasi generalisasi baik dalam jumlah maupun heterogenitas sampai sampel yang digunakan. Lalu arah penelitian di masa depan atau penelitian selanjutnya yaitu di sini melibatkan lebih banyak sektor dan memperluas lingkup geografis untuk menciptakan sampel yang lebih representatif. Nah, kemudian yaitu menggabungkan pendekatan kualitatif dengan metode kuantitatif untuk memberikan dukungan secara statistik yang lebih kuat terhadap teman-teman yang ada di lapangan. Kemudian fokus pada identifikasi skala dan kriteria evaluasi yang dapat digunakan untuk menilai variabel-variabel yang membentuk kerangka maturity digital. Ya, mungkin cukup presentasi dari kami kelompok 16 untuk review paper dengan judul Modeling Digital Maturity for SME. Nah, terima kasih atas waktunya dan kesempatannya, Pak Tatang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.